Ammar bin Yasir ini bersama keluarganya, bersama ibunya, disiksa oleh majikannya. Ibunya ya, ditali kanan kiri kakinya, kemudian ditarik menggunakan kuda yang berlawanan arah berlari, kemudian ditombak oleh majikannya, oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Bagian alat vitalnya ketika itu juga wanita ini terbelah badannya karena mempertahankan apa yang ia perjuangkan, yaitu agama Islam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya ini digoreng, jemaah, dimasukkan ke kuali yang besar kemudian digoreng. Seandainya aku mengingat itu, perih Umar bin Khattab. Mengapa? Jadi lempengan-lempengan besi yang biasa aku panasi menggunakan api, kemudian aku pukul supaya berubah menjadi pedang, supaya berubah menjadi tombak, kemudian supaya berubah menjadi senjata-senjata yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian ketika besi itu sudah mulai memerah, kemudian sudah mulai sangat panas, kemudian Ummu Ammar ini, seorang wanita ini, mengangkatnya dengan sebuah alat, kemudian dilepaskan di punggungku. Kalau tidak percaya, wahai Umar ibn Khattab, ini aku buka punggungku, di situ ada bekas otak yang sudah terpong ke dalam, jamaah rahimakumullah. Ada seorang nabi dikejar-kejar oleh umatnya, kemudian masuk ke sebuah hutan, kemudian ia tidak tahu lantas di mana ia harus berlindung dari kejaran umatnya yang tidak setuju dengan dakwah nabinya. Lantas Allah Subhanahu wa taala membuka sebuah pohon yang begitu besar, kemudian pohon tersebut diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuka dirinya. Kemudian kata pohon tersebut berbicara, ya Nabi Allah udkhul, wahai Nabi Allah, masuk ke dalam perutku ini. Jadi pohonnya itu membuka. Wah, kemudian ia masuk, kemudian ditutup. Tetapi yang iblis memberitakan kepada pengikutnya yang tidak mau setuju dengan dakwah daripada nabinya ini, di dalam pohon ini nabi yang sedang kamu cari. Potong, silahkan kamu potong pohonnya. Terpotong pula badan seorang nabi ini bersama tumbangnya pohon tersebut. Mata Nasrullah, Nasrun minallah wa fathun qarib. Khalid ibn Walid mengambil posisi dari belakang bukit, lantas menyerang dari belakang. Barulah saat itu kocar kacir, jamaah rahimakumullah kaum muslimin. Padahal para sniper-snipernya Rasulullah itu sudah turun gunung. Kemudian Rasulullah SAW terpojok, kemudian Rasulullah sampai jatuh ke dalam sebuah jurang, kemudian diserbu bersamaan, kemudian Rasulullah sampai terluka. Melihat itu para sahabat lantas mengelilingi Rasulullah, menjadikan badannya sebagai benteng, menjadikan badannya sebagai tameng hidup. Gak apa-apa, aku mati, aku terluka, aku tersabit pedang, aku tertombak, asalkan Rasulullah SAW itu selamat. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, kaifa yuflihul qaum sujja nabiyahum, bagaimana seorang umat itu akan berhasil, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah berani melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما warzuqna fahma.
Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuwajahah, bertatap muka. Ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para ahli hikmah, liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan seorang ataupun bertemu dengan saudara seiman gitu. Kalau bahasa anak keren sekarang, sefrekuensi katanya ya. Bertemu dengan saudara seiman itu jala'ul ahzan ya, menghilangkan kesedihan-kesedihan jamaah rahimakumullah. Sebagaimana sahabat dahulu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah liqa'uka yudzakkirunal jannah. Wahai Rasulullah, ketika berkumpul dengan engkau, kami itu ingat tentang surga, tentang akhirat, semuanya kebaikan-kebaikan. Tetapi waliqa'u usratina yudzakkiruna ya ad-dunya, sedangkan ketika kita bertemu dengan keluarga kita, yang teringat itu adalah dunia jamaah rahimakumullah. Itu kata sahabat ketika mengomentari ya, ketika mengomentari pertemuan dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika sahabat Bilal itu ketika didatangi oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya ya, kisah ini disadur di kitabnya Syekh Alwi Al-Maliki ya, seorang ulama besar ya, mengatakan datang dalam mimpi Bilal Rasulullah, kemudian Rasul berkata, ya Bilal ma hadzal jafa, katanya, wahai Bilal, apa ini kok kamu tidak datang kepadaku begitu sepeninggal Rasulullah. Jadi Bilal kok tidak ziarah kepada ya kuburannya Rasulullah SAW. Ma hadzal jafa ya, apa ini Bilal, kamu kok sekarang kering, katanya. Istilahnya artinya Bilal itu diminta untuk ziarah ke kuburannya Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai ke Madinah, Bilal itu seperti orang yang tidak semangat, enggan, sampai disuruh untuk azan saja untuk mengenang masa-masa dahulu ketika Rasulullah masih ada itu. Jadi Bilal itu enggan begitu. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, kenapa Bilal, kamu kok enggan untuk azan di masjid Rasulullah ini begitu? Kemudian Bilal mengatakan, kamu tahu enggak begitu, dulu ketika saya sebelum azan itu begitu kan, selalu mengatakan sallu ya Rasulullah, itu membangunkan Rasulullah. Rasulullah sudah masuk waktu azan, itu datang. Sekarang itu tidak bisa aku lakukan. Jadi itu seperti kenangan ya, gimana ya jamaah rahimakumullah. Kata Bilal itu sampai dengan perasaan yang begitu dalam jamaah rahimakumullah. Itu apalagi itu memang jamaah rahimakumullah ya, Rasulullah SAW itu punya kalimat yang begitu mengenang, begitu terhunjam di pikiran dan hatinya Bilal ibn Rabah. Apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah itu punya kalimat seperti ini, ya Bilal arihna bis shalah, begitu. Wahai Bilal, istirahatkan saya dengan sholat, begitu. Jadi Rasulullah itu ketika waktu-waktu sholat itu, waktu-waktu menunggu sholat dari zuhur kemudian asar itu, Rasulullah SAW itu bilang ke Bilal, Bilal kapan lagi azan? Itu kalimatnya, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, itu jamaah rahimakumullah ya, yang mungkin berbeda kalau sekarang ya sholat waktu istirahat begitu, sholat kalau ada waktu gitu jamaah rahimakumullah. Jadi itu liqaul ikhwan jala'ul ahzan ya, bertemu dengan saudara seiman itu adalah menghilangkan ya kegundahan-kegundahan di dalam hati kita. Itu jamaah rahimakumullah. Kalau mungkin ibaratnya kalau sekarang barangkali ya, kalau dahulu bertemu dengan Rasulullah itu ingat dunia, ingat akhirat, ketika bertemu dengan ketika bertemu dengan keluarga itu ingatnya dunia, karena dahulu memang sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang miskin. Jadi mungkin ingat beras yang mulai menipis begitu. Mungkin ingat tepung roti yang mulai menipis. Kalau sekarang barangkali ingat ya token listrik sudah mulai berbunyi tit tit tit, waduh beli lagi begitu kan. Mungkin sekarang ingat cicilan ini cicilan itu sudah mulai mau jatuh tempo ketika bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Itu jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah,
Yang pertama, kami berterima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah memberikan kami kesempatan untuk mungkin berbicara, ya. Lastu bi khairikum, kata Abu Bakar As-Siddiq ketika didaulat menjadi khalifah. Lastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, begitu. Kalaulah karena Abu Bakar As-Siddiq itu tidak dijadikan imam sebelum Rasulullah SAW itu meninggal, ya, mungkin ya sahabat ya barangkali lain ceritanya. Tetapi sahabat pada saat pemilihan untuk menggantikan Rasulullah SAW memaparkan dengan alasan yang kuat, kata sahabat-sahabat, siapa lagi yang akan menggantikan Rasulullah sepeninggal Rasulullah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kalau enggak engkau. Alasannya kenapa? Karena engkaulah satu-satunya orang yang ditunjuk menjadi imam seketika Rasulullah sudah mulai ya sakit, kemudian sudah mulai badannya panas, waktu-waktu Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah keharibaannya. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, lastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, ya. In wajadtumuni akhta saddiduni, ya. Kalau kamu mendapati aku dalam keburukan, maka meskipun aku adalah seorang pemimpin kalian, maka ya tegur, maka jangan taati aku. Tetapi ketika ya kalian mendapati aku dalam kebaikan, ya maka taati, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga senada ketika Umar bin Khattab didaulat sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, begitu kan, menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, ataupun apa kata Umar bin Khattab, ya, ketika didaulat ternyata sahabat-sahabat yang lain itu enggan menjadi pembantu-pembantunya Umar ibn Khattab, ya, artinya menjadi menterinya, menjadi ya di samping-sampingnya akan mengurus ya kaum muslimin pada saat itu, gitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, jangan pernah membawaku ke jurang neraka. Kamu meletakkan kaki kananku di depan jurang neraka, sedangkan kamu meninggalkan aku, begitu, meninggalkan aku. Akhirnya para sahabat mau. Itu jamaah rahimakumullah, ya, kisah para sahabat yang akan kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga kami ucapkan kepada pengurus takmir Masjid Nur Muhammad atas kesempatan ini, ya. Biasanya majelis ini kami ngisi tahsin, sekarang yang ngisi pengajian PCM, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya tertarik dengan bunyi undangan penutupnya itu Nasrullah wa fathun qarib, ya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Ini kalimat gak main-main jamaah rahimakumullah, ya. Gak main-main kalimat ini nih, ya. Saya tertarik. Memang kehidupan itu akan ya berbuah, ataupun kehidupan itu akan diwarnai semuanya dengan perjuangan, begitu. Nasrum minallah, ya, wa fathun qarib, ya, diwarnai dengan perjuangan jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin senada dengan perjuangan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dikenal dengan perjuangannya, ya, semuanya berjuang. Juga mungkin senada dengan ya resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semuanya itu bernada perjuangan jamaah rahimakumullah. Mengapa saya katakan seperti itu jamaah rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, ketika keluarga Ammar bin Yasir, begitu. Ammar bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah, wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yasir, kemudian anaknya Ammar, begitu. Ada juga seorang laki-laki dari Bani Tamim namanya Khabbab bin Al-Arth, begitu. Jamaah rahimakumullah, begitu. Jadi di awal-awal Rasulullah SAW itu memang jamaah rahimakumullah, ketika di awal-awal masa hijrah, qadarullah wa ma syaa fa'ala, yang banyak menerima ataupun yang banyak menjawab dakwah Rasulullah SAW itu dari kalangan du'afa. Ya, memang ada, ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan dan lain sebagainya. Tetapi juga perjuangan awal-awal Rasulullah itu diwarnai, ya, ataupun banyak, ya, dijawab, ya, oleh orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang lemah.
Ammar bin Yasir ini bersama keluarganya, bersama ibunya disiksa oleh majikannya, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Ibunya ya, ditali kanan kiri kakinya, kemudian ditarik menggunakan kuda yang berlawanan arah berlari, kemudian ditombak oleh majikannya, oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Bagian alat vitalnya, jamaah rahimakumullah, seketika itu juga wanita ini terbelah badannya karena mempertahankan apa yang ia perjuangkan, yaitu agama Islam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah rahimakumullah ya. Suaminya ini digoreng, jamaah, digoreng ya, dimasukkan ke kuali yang besar kemudian digoreng, mau mati atau mau kembali kepada Lata, Hubal, Manaf dan lain sebagainya, disiksa. Kemudian jamaah rahimakumullah, di tempat yang lainnya ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arth. Khabbab ini terenyuh jamaah rahimakumullah kalau mendengar ataupun membaca kisahnya. Khabbab ini adalah seorang budak dari seorang wanita namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar ini meskipun wanita ya, ternyata berkepribadian keras dan bengis jamaah rahimakumullah. Kemudian pekerjaan Khabbab ibn al-Arth ini adalah seorang pandai besi yang setiap harinya ya bergelut dengan api, kemudian besi, api, besi, api, besi untuk digunakan pedang, untuk digunakan senjata, tombak dan lain sebagainya oleh orang-orang Arab ataupun orang-orang Quraisy pada saat itu, jamaah rahimakumullah. Begitu kan? Lantas jamaah rahimakumullah ya, ketika Khabbab ibn al-Arth ini masuk Islam, kemudian diketahui kedapatan oleh majikannya, lantas dipaksa oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Ammar ini, jamaah rahimakumullah. Begitu Ibnu Hisham menjelaskan dalam tarikhnya, begitu juga Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya menjelaskan, Ummu Ammar ini bengis. Kata Khabbab ibn al-Arth menceritakan kepada Umar bin Khattab, ketika dia sudah masuk Islam, kemudian dia sudah merdeka dari perbudakan, lantas Umar bin Khattab meminta kepada Khabbab ibn al-Arth ini untuk menceritakan bagaimana dulu Ummu Ammar menyiksa kamu wahai Khabbab. Apa kata Khabbab? Wahai Umar bin Khattab, seandainya aku mengingat itu, perih Umar bin Khattab. Mengapa? Jadi lempengan-lempengan besi yang biasa aku panasi menggunakan api, kemudian aku pukul supaya berubah menjadi pedang, supaya berubah menjadi tombak, kemudian supaya berubah menjadi senjata-senjata yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian ketika besi itu sudah mulai memerah, kemudian sudah mulai sangat panas, kemudian Ummu Ammar ini, seorang wanita ini, mengangkatnya dengan sebuah alat, kemudian dilepaskan di punggungku. Begitu, dilepaskan di punggungku, jadi dicas jamaah rahimakumullah menggunakan besi yang sudah memerah. Begitu jamaah rahimakumullah. Kalau tidak percaya wahai Umar ibn Khattab, ini aku buka punggungku, di situ ada bekas kotak yang sudah ya celkong jamaah rahimakumullah, kalau bahasa ya bahasa Kangen atau bahasa Madura itu celkong ke dalam jamaah rahimakumullah. Begitu. Kemudian Umar bin Khattab, seandainya kamu tahu keringatku, darahku di tengah gurun pasir yang begitu panas di siang hari, kata Khabbab ibn al-Arth, itu mengalir jamaah rahimakumullah, itu mengalir darah, kemudian keringat itu sudah mampu memadamkan panasnya bara api yang diletakkan di punggungku ketika aku disiksa oleh ya Khabbab ibn al-Arth, jamaah rahimakumullah. Kemudian muncul kalimat dari sahabat-sahabat ketika melihat jamaah rahimakumullah penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu, muncul kalimat, ya Rasulullah, mata nasrullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Begitu, kapan? Rasulullah itu diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Kemudian Rasulullah SAW sampai dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu tahu umat-umat terdahulu itu ketika mereka menghadapi umatnya ketika tidak setuju dengan nabinya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ada seorang nabi dikejar-kejar oleh umatnya, kemudian masuk ke sebuah hutan, kemudian ia tidak tahu lantas di mana ia harus berlindung dari kejaran umatnya yang tidak setuju dengan dakwah nabinya. Lantas Allah Subhanahu wa taala membuka sebuah pohon yang begitu
besar, kemudian pohon tersebut diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuka dirinya jamaah rahimakumullah. Kemudian kata pohon tersebut berbicara, "Ya Nabi Allah udkhul." Wahai Nabi Allah, masuk ke dalam perutku ini. Jadi pohonnya itu membuka. Jamaah rahimakumullah, kemudian ia masuk, kemudian ditutup. Tetapi jamaah rahimakumullah, datang iblis memberitakan kepada pengikutnya yang tidak mau setuju dengan dakwah daripada nabinya ini, di dalam pohon ini nabi yang sedang kamu cari, potong, penggal, kemudian silahkan kamu potong pohonnya. Terpotong pula badan seorang nabi ini bersama tumbangnya pohon tersebut jamaah rahimakumullah. Mata nasrullah, nasrum minallah wa fathun qarib. Kalimat gak main-main ini jamaah rahimakumullah. Selalu lekat dengan perjuangan jamaah rahimakumullah. Nasrullah. Makanya sampai Rasulullah SAW jamaah rahimakumullah, ketika ada kalimat seperti itu, muncul hadis yang berbunyi innama tunsurana bidu'afaikum, tunsorna bidu'afaikum atau tunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya wahai kaumku yang sekarang sedang tertindas ini, kata Rasulullah, sungguh kamu akan dibantu dan kamu sungguh akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, kemudian dengan keberkahan daripada kesabaran orang-orang lemah di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, maka kita dalam sejarah itu disebutkan mengenal dengan istilah Darul Arqam. Jamaah rahimakumullah, Darul Arqam itu tempat Rasulullah berbisik-bisik tentang Islam. Berbisik-bisik jamaah, bukan mengatakan seperti ini tempat yang nyaman ini di sini nih ya. Meja disediakan, karpet enak, AC jamaah rahimakumullah. Rasulullah itu memiliki sebuah tempat namanya Darul Arqam. Meskipun jamaah rahimakumullah, Darul Arqam ini memiliki dua riwayat sejarah yang agak jauh berbeda jamaah rahimakumullah gitu. Kalau di dalam kitab ini Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan bahwasanya Darul Arqam itu memang sebuah tempat namanya Al-Arqam ibn Arqam, itu seorang sahabat namanya Al-Arqam ibn Arqam, makanya dinamakan Darul Arqam, rumahnya sahabat Arqam. Di situ Rasulullah berbisik-bisik kepada sahabat tentang Islam, tentang dakwah jamaah rahimakumullah. Tetapi dalam kitab Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan jamaah rahimakumullah, Al-Bidayah wan Nihayah, apa kata beliau? Darul Arqam itu sebenarnya adalah kode-kode khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Makanya Arqam itu artinya adalah jamak daripada Raqam. Raqam itu artinya nomor. Jadi Rasulullah itu memiliki sandi-sandi khusus supaya perkumpulan-perkumpulan yang pada saat itu masa-masa dakwah sirriyah jamaah rahimakumullah itu tidak dipahami oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy itu sulit untuk membuntuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kisah ataupun riwayat yang lebih masyhur itu adalah sebuah tempat, Darul Arqam tersebut adalah sebuah tempat yang mana pada saat itu Rasulullah SAW menggunakannya sebagai tempat persembunyian dakwahnya pada saat awal-awal Rasulullah berdakwah sirriyah. Jamaah rahimakumullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita lihat jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW ditakdirkan pasukan, suka ataupun tidak suka jamaah rahimakumullah, suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, pasukan Uhud itu kaum muslimin kalah. Begitulah, suka tidak suka ataupun mau tidak mau, pasukan Uhud itu kaum muslimin kalah jamaah rahimakumullah. Begitu. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai terpojok jamaah rahimakumullah, ketika dibalik posisinya oleh Khalid ibn Walid, pada saat itu Rasulullah sudah mulai berpesan di awal, jangan tinggalkan posisi kalian di atas apapun kondisinya. Tapi yang terjadi sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tidak boleh kita sesali, tapi kita sebagai pelajaran kita ungkap pada malam hari ini. Kemudian posisi yang terjepit, lantas Khalid bin Walid menarik pasukannya, kemudian membelakangi bukit Uhud. Kemudian kaum muslimin sudah mengira bahwasanya kaum musyrikin itu sudah menyerah. Kemudian pada saat itu Khalid ibn Walid mengambil posisi dari belakang bukit, lantas menyerang dari belakang.
barulah saat itu kocar-kacir jamaah rahimakumullah kaum muslimin, padahal para sniper-snipernya Rasulullah itu sudah turun gunung jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok, kemudian Rasulullah sampai jatuh ke dalam sebuah jurang, kemudian diserbu bersamaan oleh para kaum Quraisy pada saat itu. Kemudian Rasulullah sampai terluka jamaah rahimakumullah. Melihat itu para sahabat lantas mengelilingi Rasulullah, menjadikan badannya sebagai benteng, menjadikan badannya sebagai tameng hidup jamaah rahimakumullah. Gak apa-apa aku mati, aku terluka, aku tersabit pedang, aku tertombak, asalkan Rasulullah SAW itu selamat. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, kaifa yuflihul qaum syujja nabiyahum, bagaimana seorang umat itu akan berhasil, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah berani jamaah rahimakumullah melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, fathun qarib, ya. Itu lekat dengan perjuangan jamaah rahimakumullah, ya, lekat dengan air mata, kemudian lekat dengan darah jamaah rahimakumullah. Perjuangan-perjuangan yang sudah ya dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengemban dakwah suci, mengemban amanat ilahi Rabbi, ya, untuk sampai kepada kita Islam, ya, rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah, itu tadi, ya. Kemudian mari kita lihat jamaah rahimakumullah, ya. Ketika Rasulullah SAW harus hijrah ke Habasyah, kita tinggalkan Taif, ketika hijrah ke Habasyah jamaah rahimakumullah, dalam Kutaib, ya, Kutaib itu adalah isim tasghir dari kitab, ya, dalam ilmu nahwu itu namanya Kutaib. Kalau kitab itu kitab besar, kalau Kutaib itu ya kitab kecil, ya, namanya kitabnya Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin. Itu jelaskan jamaah rahimakumullah. Jadi ketika di tahun ke-7 kenabian jamaah rahimakumullah itu harus hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini bukan hijrah yang pendek jamaah rahimakumullah, dari padang pasir menuju padang pasir yang lainnya jamaah rahimakumullah. Habasyah itu tempatnya sekarang Ethiopia, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa tidak Habasyah ini, nggak tahu saya. Ethiopia ini apakah masih ada di atas muka buminya Allah atau mungkin sudah berubah, ya. Yang pasti pada saat itu Rasulullah SAW harus hijrah. Ikut juga sahabat-sahabat di situ, ikut jamaah rahimakumullah, pemuka-pemuka sahabat itu ikut, ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk hijrah, sedangkan pada saat itu Rasulullah posisinya sedang terkepung, ya, diboikot. Itu jamaah rahimakumullah, kalau bahasa Tarikh Ibnu Hisam itu hisor namanya. Jadi dikepung, diboikot oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, ya. Jamaah rahimakumullah ini disuruh hijrah. Begitu. Jamaah rahimakumullah, hijrah ini ingin mempertahankan iman. Hijrah ini ingin mempertahankan tauhid. Hijrah ini ingin mempertahankan la ilaha illallah, tapi bayarannya mahal jamaah rahimakumullah. Begitu. Ada seorang sahabat namanya Ubaidullah ibn Jahsh, seorang sahabat, seorang penghafal Al-Quran. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain terhadap sahabat ini. Ketika dia sampai ke Habasyah, kemudian mungkin ada tekanan-tekanan tertentu ataupun ada kondisi-kondisi tertentu, akhirnya apa? Hilang imannya jamaah rahimakumullah. Dia murtad jamaah rahimakumullah. Hijrah ini bukan menyelamatkan harta jamaah rahimakumullah, tapi menyelamatkan iman, ya, menyelamatkan la ilaha illallah. Memang penuh perjuangan itu, selalu menghadirkan energi yang banyak, selalu menghabiskan air mata, selalu menghabiskan perasaan yang begitu mendalam jamaah rahimakumullah. Kalau sudah kita berbicara tentang perjuangan, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan perjuangan itu akan selalu madin ila yaumil qiyamah, dan perjuangan itu akan selalu ada sampai hari kiamat jamaah rahimakumullah. Begitu, ya, harus, ya, hadir di tempat tersebut. Ubaidullah ibn Jahsh itu sampai dia murtad karena kondisi-kondisi tertentu, kemudian mungkin ya ada kesulitan-kesulitan tertentu, akhirnya dia murtad jamaah rahimakumullah Habasyah. Begitu. Di balik Islamnya Raja Najasyi pada saat itu, ya, setelah Ja'far, ya, mengatakan ataupun membacakan surah, ya, dalam Al-Quran,
surah awal surah Maryam pada saat itu jamaah rahimakumullah, tapi ada harga mahal yang dibayar oleh kaum muslimin. Salah seorang sahabat itu murtad jamaah rahimakumullah, bukan hanya mati, bukan hanya terluka, tapi dia murtad jamaah rahimakumullah. Dikisahkan di tempat yang lain ternyata istrinya pun ikut murtad jamaah rahimakumullah. Perjuangan jamaah rahimakumullah, begitu, akan selalu begitu jamaah rahimakumullah ya. Itu Ubaidullah bin Jahash. Sedangkan di sisi lain jamaah rahimakumullah, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hisar. Hisar itu dikepung. Jadi ketika Rasulullah itu tidak mau menerima ketika Rasulullah itu didatangi oleh paman-pamannya untuk berhenti mendakwahkan Islam jamaah rahimakumullah, ketika sudah mulai dakwah jahriyah ataupun dakwah pada saat itu dakwah terang-terangan, setelah fase dakwah sirriyah, ternyata penentang-penentang utama itu adalah paman-pamannya jamaah rahimakumullah, begitu. Jadi mereka datang, gimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berhenti mendakwahkan Islam pada saat itu jamaah rahimakumullah. Kemudian didatangkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu menginginkan tahta silahkan, ya akan kuberikan kamu kedudukan yang tinggi. Ditolak. Kalau kamu menginginkan harta, akan aku berikan kamu harta yang banyak asal kamu berhenti dari mendakwahkan Islam ini. Ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu menginginkan wanita yang cantik, akan aku pilihkan wanita tercantik, ya, dari suku Quraisy ini jamaah rahimakumullah, kata penentang-penentangnya. Ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seolah orang-orang kafir Quraisy itu hilang akal jamaah rahimakumullah. Mau tidak mau Rasulullah bersama segenap keluarganya harus dikepung, ya, diboikot jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai perjanjian pemboikotan Rasulullah tersebut yang dinamakan Sahifah itu ditempel di dinding Ka'bah jamaah rahimakumullah. Ditempel di dinding Ka'bah 3 tahun lamanya, ya. Di dalam kitab Nurul Yakin disebutkan la yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami wasyarabi illa khufyah. Tidak sampai kepada Rasulullah itu makanan, baik makanan yang ya masak ataupun makanan yang belum matang. Bahkan minuman itu sulit sampai kepada Rasulullah. Ketika Rasul itu diboikot oleh kafir Quraisy pada saat itu sulit, kecuali yang sembunyi-sembunyi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh penulis kitab Khulasaah Nurul Yakin tersebut, hatta akalu waraqash syajari, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah kehabisan makanan, makan waraq. Waraq itu artinya apa? Daun-daun dari daun-daun pepohonan yang tumbuh jamaah rahimakumullah. Itu Rasulullah, begitu, daun-daun dari pepohonan yang tumbuh pas itu dimakan. 3 tahun lamanya jamaah rahimakumullah, 3 tahun lamanya hisor, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikucilkan, kemudian dikepung, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rayap, begitu, mengutus rayap untuk memakan lembaran-lembaran ataupun memakan sahifah yang ditempel di dinding Ka'bah jamaah rahimakumullah. Memang kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi kalau ada hal-hal yang spektakuler itu ditempel di dinding Ka'bah, begitu. Kalau ada syair yang paling mantap itu ditempel di dinding Ka'bah, begitu. Ada seorang penyair namanya Zuhair ibn Abi Sulma, begitu, ketika masih ya belum masuk Islam pada saat itu, syair-syairnya itu sangat mantap jamaah rahimakumullah. Syair yang paling mantap, maka dia ditempel ya di dinding Ka'bah, begitu. Dalam kitab Balaghah itu dijelaskan, ya, dalam kitab-kitab syair itu dijelaskan, sastra Arab itu dijelaskan jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah ini diutus, mengapa kok mukjizatnya itu Al-Qur'an itu? Mengapa kok mukjizatnya Al-Qur'an dengan pemilihan-pemilihan kalimat yang begitu indah? Ternyata Rasulullah SAW itu diutus kepada sebuah kaum yang mereka itu bisa berdialektika begitu indah. Semakin penyair ini indah kalimat-kalimatnya, semakin enak kalimat-kalimatnya, susah dipahami, begitu. Yang bisa memahami adalah penyairnya, itu akan diberikan penilaian yang top jamaah rahimakumullah. Kemudian syairnya ditulis dalam sebuah kertas pada saat itu, kemudian syairnya itu ditempel di dinding Ka'bah.
kalau sudah ditempel di dinding Ka'bah, maka syairnya dijuluki Syi'rul Mu'allaqat, ya. Syi'rul Mu'allaqat itu adalah syair-syair, kalimat-kalimat yang indah yang ditempel di dinding Ka'bah. Mu'allaq itu artinya tertempel ataupun tergantung di dinding Ka'bah. Begitu juga perjanjian Hisor itu ditempel oleh mereka sampai 3 tahun lamanya jamaah rahimakumullah, dalam kondisi mengenaskan dan menyakitkan jamaah rahimakumullah. Begitu akhirnya dimakan oleh rayap. Lantas malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya perjanjian itu sudah dihapus. Kemudian Rasulullah barulah keluar, jamaah rahimakumullah, dari tempat pengepungan. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, jamaah rahimakumullah. Coba kita geser sekarang, perjuangan di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, memakan banyak energi dan cerita pahit, jamaah rahimakumullah. Ada seorang laki-laki namanya Rajjal ibn Unfuah. Begitu, Rajjal ibn Unfuah, jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah itu wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata di kabilah-kabilah sekitar kabilah-kabilah Arab itu muncul gerakan-gerakan kemurtatan, jamaah rahimakumullah. Muncul gerakan-gerakan yang menolak membayar zakat. Begitu, yang menolak membayar zakat. Ketika itu, jamaah rahimakumullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, kita perangi mereka yang menolak membayar zakat. Begitu, siapa-siapa yang menolak syariat membayar zakat, kita perangi. Begitu. Kemudian Umar bin Khattab datang. Perasaan, sejak kapan Rasulullah memerangi? Mungkin kalau Rasulullah tidak mungkin diperangi, wahai Abu Bakar As-Siddiq, begitu kata Umar bin Khattab ini. Begitu. Jadi Umar bin Khattab ini ketika Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan resolusi untuk memerangi mereka yang menolak zakat, kemudian gerakan-gerakan kemurtatan itu, jamaah rahimakumullah, ya, akhirnya seperti Umar bin Khattab itu melunak. Sampai-sampai para ahli tarikh itu mengatakan, baru kali ini Umar itu kok melempem di depannya Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Kata para ahli tarikh itu, sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sejak kapan kamu begini wahai Umar? Sejak kapan? Begitu. Ini harus dihilangkan, kata Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalimat sejak kapan itu kemudian ditulis oleh para ahli sejarah, Umar itu melempem di depan, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu mengapa, jamaah rahimakumullah? Memang Umar ini kan kita tahu sendiri, begitu kan, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan, memang Umar itu tinggi besar. Kemudian tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri di samping Umar, Rasulullah itu tidak pernah kalah tinggi, jamaah rahimakumullah. Di kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan begitu, ya. Ketika Rasulullah itu berdiri bersama para kaum muslimin, para sahabat-sahabat yang lainnya, kalau dilihat dari bagian atas bangunan itu, Rasulullah pasti menonjol sedikit, tidak pernah kalah tinggi. Begitu juga Umar, disebutkan dalam kitab tersebut. Tetapi Umar ketika dia tuh naik kuda, itu seperti naik sepeda motor, nggak perlu loncat, jamaah rahimakumullah, nyeplak laju. Begitu, itu Umar. Begitu, setan takut, Sungai Nil sampai nggak mau, akhirnya batal surut. Begitu, Sungai Nil batal surut gara-gara suratnya Umar. Umar nulis dalam sebuah cari kertas, lempar ini wahai gubernur yang Mesir, lempar ke Sungai Nil. Begitu, kemudian setelah dilempar, setelah itu Sungai Nil menjadi tidak surut lagi, jamaah rahimakumullah. Begitu, karena memang kebiasaannya orang-orang Mesir pada saat itu, ketika masa-masa tidak turun hujan, Sungai Nil itu akan surut. Ya, kalau Sungai Nil itu surut, maka kehidupan di sekitar Sungai Nil itu akan mati. Maka gimana caranya? Kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Nil itu memiliki kebiasaan mengorbankan wanita tercantik, diceburkan ke dalam Sungai Nil. Ketika Umar bin Khattab mengetahui tradisi tersebut, kemudian memanggil gubernurnya, kemudian ditulis di sebuah kertas, kemudian dilipat, lempar. Ya, karena perintahnya hanya suruh melempar, akhirnya gubernur Mesir ini tidak membaca, hanya disuruh melempar saja. Kemudian ketika dilempar, jamaah rahimakumullah, naik Sungai Nil itu tidak menjadi surut, tapi justru naik. Kemudian gubernur Mesir ini datang ke Madinah menghadap, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau tulis? Kata Umar bin Khattab, ditulis, aku menulis, kalau dalam artinya itu, wahai Sungai Nil, kalau kamu tunduk kepada penjaga
iblis-iblis, setan-setan penjaga sungai Nil tersebut, silahkan kering. Tapi kalau kamu tunduk kepada Allah, ayo naik airnya. Sungai Nil digitukan jamaah rahimakumullah Umar itu. Tapi ketika posisi ya Abu Bakar itu naik langsung, ya, sejak kapan kamu Umar? Langsung dicatat dalam tinta sejarah, Umar melempem di depannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini enggak menjelekkan, enggak, cuma kondisi ya percaturan ya pada saat itu terjadi itu jamaah rahimakumullah. Kemudian kembali kepada Rajal bin Unfuah, mau diperangi itu jamaah rahimakumullah ya. Ternyata jamaah rahimakumullah Rajal bin Unfuah ini pernah duduk ya. Kalau kita flashback ke belakang jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah SAW ketika masih hidup ada seorang laki-laki namanya Rajal bin Unfuah, satunya lagi Abu Hurairah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, ya, bahwasanya nanti di antara kalian, ya, semasa ataupun selepas wafatku, kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian satu orang yang gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Geraham jamaah rahimakumullah, tempat keluarnya huruf dot, ya, do itu artinya geraham. Itu kata Rasulullah akbar min jabali Uhud, ya. Sahabat-sahabat yang mendengar itu, ini siapa ini? Di antara kita ini siapa ini? Ngeri mendengarkan. Nanti di antara kalian di neraka ada yang gunung gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang yang mendengar tersebut juga sudah mulai wafat jamaah rahimakumullah. Abu Hurairah itu mendengar Rasulullah wafat, kemudian memperhatikan orang-orang yang dulu sama-sama mendengar sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata satu persatu itu meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah, kondisi baik, hingga tersisalah dia dengan Rajal ibn Unfuah ini jamaah rahimakumullah. Tersisa dia dengan Rajal ibn Unfuah ini jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika masa penaklukan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, Rajal ibn Unfuah ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, utus saya untuk berdakwah kepada Nabi palsu itu, nanti dia pasti masuk Islam. Diutus akhirnya Rajal ibn Unfuah ini kepada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ketika melihat dialektika kalimat-kalimat yang indah, kemudian melihat qasrun ataupun melihat singgasananya Musailamah Al-Kadzab di Yaman, akhirnya dia terbuai. Setelah terbuai akhirnya dia murtad jamaah rahimakumullah. Dia murtad. Itu Musailamah Al-Kadzab ini kan juga terkenal dengan surah Al-Filnya, Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil wa duburuhu kabir. Begitu untuk menjelaskan saya ini juga seorang nabi, didatangkan kepada saya itu surat juga namanya Al-Fil. Kalau suratnya Muhammad, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau suratku yang diturunkan oleh Allah kepadaku Al-Fil, gajah, malfil, apa itu gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang, waduburuhu kabir, dan pantatnya besar, kata Musailamah Al-Kadzab. Itu Rajal bin Unfuah ini tertipu jamaah rahimakumullah, akhirnya dia murtad. Itu sejarah perjuangan itu jamaah rahimakumullah. Sudah ya jamaah rahimakumullah ya. Ada bonus waktu nggak ini biar nggak terpotong? Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Rajal bin Unfuah itu sebenarnya akhirnya dia murtad. Kata Abu Hurairah, oh ini ternyata jawaban daripada sabda Rasulullah bahwasanya nanti akan ada seorang di antara kalian yang gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ternyata Rajal ibn Unfuah ini mati dalam keadaan murtad jamaah rahimakumullah. Tapi di balik murtadnya Rajal ibn Unfuah ini juga ada kisah yang indah. Terselip seorang budak wanita namanya Wahsy, seorang budak Habasyah namanya Wahsy. Wahsy ini dulu yang disewa oleh Hindun untuk menombak Hamzah, karena Hamzah sudah membunuh pamannya, anaknya beserta bapaknya di perang Badar. Kata Hindun sebelum masuk Islam ini jamaah rahimakumullah, Wahsy sini kamu, begitu, sini kamu Wahsy,
nanti akan aku merdekakan, kemudian aku kasih kamu uang emas atau dinar, asalkan kamu tombak itu Hamzah. Kemudian ketika pecah peperangan Uhud, jamaah rahimakumullah, lantas Wahsy itu menyelinap dari barisan-barisan kaum muslimin. Kemudian ketika waktu yang tepat ditombak Hamzah pas ya di daerah jantungnya, jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika sudah meninggal Hamzah syahid, Hindun dengan kemarahannya, ini berbicara Hindun ketika belum masuk Islam ya, karena Hindun setelah masuk Islam itu baik keislamannya, menjadi periwayat hadis juga, itu dibelah kemudian dikunyah karena sudah alat, kemudian dimuntahkan. Wahsy ini setelah masuk Islam, jamaah rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab ini Sirah Nabawiyah Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, itu setelah masuk Islam selalu hadir di majelisnya Rasulullah itu di soft paling pertama, kayak Mas Hedi seperti ini, supaya langsung bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Tetapi setiap kali Rasulullah melihat Wahsy itu, jamaah rahimakumullah, berpaling Rasulullah itu. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah, jadi mimbarnya Nabi Muhammad itu kan tangga begitu, 1, 2, 3. Kemudian mimbarnya Rasulullah itu, Wahsy itu di depannya sini ini. Jadi di depan sini pas. Jadi ketika Rasulullah masih duduk itu nggak kelihatan, tapi ketika Rasulullah itu berdiri, muncul Wahsy, langsung dipalingkan wajahnya Rasulullah SAW, jamaah rahimakumullah. Kemudian Wahsy akhirnya tidak kuat dan bertanya kepada Rasulullah, "Ma bika ya Rasulullah, ada apa wahai Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Lam akrahuka ya Wahsy, aku tidak pernah membencimu wahai Wahsy. Tetapi ketika aku melihat wajahmu yudzakirunil Hamzah. Tapi ketika aku melihat wajahmu wahai Wahsy, aku teringat Hamzah yang dibelah dadanya, kemudian dimakan, dikunyah oleh Hindun ketika masih kafir, jamaah rahimakumullah. Kemudian dimuntahkan lagi, aku teringat peristiwa pilu tersebut. Kemudian Wahsy tidak ingin menyakiti Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan keluar dari Madinah. Dia ke Irak, jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika masa Rasulullah meninggal, Wahsy kembali lagi kepada Madinah bertepatan dengan penumpasan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian dia berjanji dalam dirinya, sebagaimana dulu aku membunuh orang terbaik di zamannya, pada saat ini tombakku akan aku gunakan membunuh orang yang terburuk di muka bumi, itu nabi palsu ini, jamaah rahimakumullah. Ternyata sumpah dan niatnya Wahsy dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tombak yang dulu menancap di tubuhnya Hamzah juga menancap, menghunjam di tubuhnya Musailamah Al-Kadzab ya. Sisi kabar gembira ataupun kisah yang begitu menyenangkan, artinya kisah yang menggembirakan. Di satu sisi kisahnya Rajal bin Unfuwah begitu, jamaah rahimakumullah. Tapi perjuangan tetaplah perjuangan, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau katanya tadi saya baca di sebuah kaos milik seseorang itu, ketika saya beli es campur siang-siang, kata dia, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang handal, katanya. Kalimatnya kok epic banget itu, anak muda banget begitu. Itu jamaah rahimakumullah. Ternyata dari dulu memang perjuangan, tapi entah apa yang sedang ia perjuangkan ya, begitu jamaah rahimakumullah. Kalau seorang suami mungkin memperjuangkan bagaimana istrinya selalu bahagia, anaknya selalu bahagia, anaknya, istrinya selalu tersenyum. Begitu kalau seorang istri barangkali bagaimana memperjuangkan suaminya selalu cinta dan selalu memeluknya dalam kondisi apapun. Itulah perjuangan, jamaah rahimakumullah. Begitu. Dan perjuangan biasanya berawal dari cinta, jamaah rahimakumullah. Gitu. Jangan salah menafsirkan cinta, jangan pernah kalah dengan kalimat-kalimat cinta yang diungkapkan oleh orang-orang sekarang. Kata orang-orang sekarang, cinta itu cerita, itu indah. Ya, cerita indah, T namun N-nya nyamun, T-nya tanpa A-nya arti. Cerita indah namun tiada arti, begitu. Tetapi kalau cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW, cintanya itu bukan tiada arti, tapi artinya surga, jamaah rahimakumullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.